Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Syamsiregar, NIRM 0102200187 dari kelas BUN 2B, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Perbanyakan bibit tanaman kopi. Tanaman kopi dapat berbanyak dengan cara vegetatif menggunakan bagian dari tanaman dan generatif menggunakan benih atau biji. Perbanyakan secara generatif lebih umum digunakan karena mudah dalam pelaksanaannya. Lebih singkat untuk menghasilkan bibit siap tanam dibandingkan dengan perbanyakan bibit secara vegetatif atau klonal. Beberapa kelebihan yang dimiliki perbanyakan kopi secara klonal adalah sebagai berikut. Pertama, mempunyai sifat yang sama dengan tanaman tetuanya. Yang kedua, mutu hasil seragam. Yang ketiga, memanfaatkan dua sifat unggul batang atas dan batang bawah. Dan yang terakhir, memiliki umur mulai berbuah atau prekositas lebih awal. Sambungan dan stek merupakan perbanyakan tanaman kopi secara klonal yang umum dilakukan. Tujuan penyambungan bibit kopi adalah untuk memanfaatkan dua sifat unggul dari bibit batang bawah, tahan terhadap hama nematoda parasit akar, dan sifat unggul dari batang atas, yaitu mempunyai produksi yang tinggi serta mutu biji baik. Sedangkan perbanyakan klonal tanaman kopi dengan stek hanya memanfaatkan salah satu sifat keunggulan dari sumber bahan tanaman. Yang pertama, penyetekan merupakan proses perbanyakan kopi untuk menumbuhkan akar entres kopi dengan menggunakan media tumbuh dan lingkungan. Media tumbuh yang digunakan untuk penyetekan kopi terdiri dari campuran pasir, pupuk kandang atau humus dengan perbandingan 3:1. Hal ini dimaksudkan agar mampu menahan lengas tanah cukup lama, tetapi aerasi dan drainasinya baik. Untuk bagian paling bawah media tumbuh diberi pecahan batu dan kerikil setebal 30 cm. Kondisi lingkungan untuk penyetekan kopi disusun dalam bedengan yang dibuat memanjang dengan ukuran lebar 1,25 meter dengan panjang 5-10 meter atau dapat menyesuaikan dengan keadaan tempat yang tersedia. Kemudian dibuat tutup bedengan atau sungkup plastik dengan tinggi 60 cm. Bedengan stek diberi naungan yang cukup terbuat dari para-para atau dari anyaman daun kelapa. Disarankan penyetekan dilakukan di bawah pohon pelindung lamtoro atau jenis pepohonan lainnya yang dapat meneruskan cahaya. Pelaksanaan penyetekan dilakukan sebagai berikut. Entres yang digunakan masih hijau dan lentur, tidak terlalu muda atau tua. Umur entres antara 3-6 bulan karena pada umur tersebut cukup baik untuk bahan stek. Yang kedua, entres kopi yang digunakan adalah pada ruas 2-4 dari pucuk. Pemotongan bahan stek menjadi satu ruas 6-8 cm sepasang daun yang dikupir. Bagian pangkal dipotong miring satu arah. Stek yang sudah disiapkan ditanam dengan cara menancapkan stek ke dalam media tumbuh sehingga daunnya menyentuh permukaan media. Stek ditanam dengan menggunakan jarak tanam 5-10 cm dan setelah stek tertanam tertutup atau disungkup dengan plastik. Setelah stek selesai ditanam, media tumbuh segera disiram air dengan menggunakan gembor secara hati-hati agar tidak merusak media tumbuh. Penyiraman dapat dilakukan 1-2 hari sekali dengan membuka sungkup dan segera ditutup kembali. Pemindahan stek dilakukan setelah stek umur lebih kurang 3 bulan, dilakukan penyesuaian dengan membuka sungkup secara bertahap. Dan pada umur lebih kurang 4 bulan, stek dipindahkan ke pembibitan dengan menggunakan kantong plastik yang berisi media pasir, tanah, pupuk kandang dengan perbandingan 1:2:1. Bibit stek siap tanam di kebun setelah berumur lebih kurang 7 bulan di pembibitan.